Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Dek jembatan berada 15 meter di atas permukaan tanah dengan ketinggian rata-rata 15 meter. Hampir setinggi bangunan 5 lantai, dan hanya ada 2 jalur dalam satu arah. Sulit bagi kendaraan untuk memutar balik sekaligus. Setidaknya 2 roda kemudi harus diputar maju mundur sebelum memungkinkan untuk berputar balik. Akan lebih merepotkan jika tim langsung diblokir di atasnya. Jika tim mengalami ritme yang tidak teratur, kemungkinan besar beberapa mobil akan saling menghalangi, sehingga tidak ada tempat untuk lari. Namun, Ito tidak menyadari bahayanya. Ini terutama karena Ito tidak menderita kerugian lain, dan belum menjadi sasaran, kecuali penggelapan yang dilakukan Tama sebesar 450 triliun. Meskipun keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto ingin memprovokasi, mereka semua diselesaikan oleh Tama, yang berselingkuh karena kebetulan. Justru karena dia tidak mengalami kesulitan, dia merasa bahwa alasan mengapa Tokyo begitu berantakan adalah karena seseorang ingin menargetkan keluarga Tsuchito dan keluarga Takahashi, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, dia sekarang secara tidak langsung menjadi penerima manfaat. Jika keluarga Takahashi mengalami kemunduran yang parah, maka keluarga Ito akan menjadi orang nomor 1 di Jepang sambil berbaring, dan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Tsuchito secara alami akan datang ke pengadilan. Perasaan berbaring ini membuat Ito yang duduk di Rolls Royce bangga. Jadi dia mengambil cerutu, menyalakannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat saat itu Yuhiko hendak menyesap, dia tiba-tiba merasakan getaran yang hebat dari kendaraan itu. Kemudian, kendaraan itu tidak bisa dikendalikan dan menabrak pagar pembatas jalan. Perburuan Iga Ninja untuk Ito Yuhiko telah dimulai. Sebelum kendaraan kehilangan kendali dan menabrak pagar pinggir jalan, Ito tidak pernah menyangka dirinya akan dalam bahaya. Sebab, Ito dilindungi oleh seluruh koka ninja. Dapat dikatakan bahwa sekarang dalam keluarga besar Jepang, hanya ninjanya yang tidak mengalami cedera atau kekalahan dalam pertempuran. Selain dia, kaum muda dan paruh baya dari keluarga Tenglin hampir musnah, dan keluarga Iga juga kehilangan setengah dari efektivitas tempur mereka. Namun, kelalaian terbesar Ito adalah dia keluar terlalu ringan kali ini. Ia merasa akan ke TMPD untuk diinterogasi dan bekerja sama dalam penyidikan, dan ada seorang polisi yang mengemudi duluan dan pergi sendiri ke TMPD. Tidak ada orang lain yang memikirkannya dalam perjalanan ke TMPD, justru karena inilah dia tidak mengatur terlalu banyak ninja untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ia tidak pernah menyangka mobil polisi yang membabat jalan tersebut akan diancam dan diancam oleh Matsumoto. Matsumoto memasang jaring dan menunggunya masuk. Iringan itu tiba-tiba kehilangan kendali, terutama karena banyak sling yang ditanam oleh Iga Ninja di jalan. Yang disebut saling adalah senjata ninja Jepang yang paling umum digunakan. Ini umumnya produk logam yang dilapisi dengan paku. Tidak peduli bagaimana itu tersebar di tanah, saling akan mengungkapkan beberapa paku yang menghadap ke arah yang berbeda. Di zaman kuno, ketika seorang ninja Jepang diburu, dia akan menggunakan saling di belakangnya. Ketika lawan mengejar, selama dia menginjaknya, dia akan menembus telapak kakinya. Dan ninja saat ini telah melakukan peningkatan besar-besaran ke saling. Saling saat ini menggunakan paduan tungsten karbida yang sangat kokoh, yang juga merupakan bahan baja terkeras di dunia, dengan kekerasan setara berlian. Karenanya, dengan gendongan seperti itu, dia dapat dengan mudah melubangi ban karet apapun. Alasan kenapa tim itu kehilangan kendali dalam sekejap adalah keempat ban dari tiap mobil ditusuk oleh beberapa sling, jadi tanpa terkecuali, mereka semua kehilangan kendali dan menabrak pinggir jalan. Pada saat tabrakan,
Cerutu yang baru saja dinyalakan itu jatuh di selangkangannya, dan seluruh tubuhnya terguncang akibat benturan tersebut. Untungnya, tuan tua ini memiliki kebiasaan keselamatan yang baik. Meskipun dia duduk di kursi belakang, dia juga mengencangkan sabuk pengamannya. Jika tidak, dengan dampak kekerasan barusan, tidak peduli seberapa bagus mobil itu, tidak mungkin mengimbangi kelembaman pada tubuhnya. Jika satu kepala menyentuh bagian belakang kursi depan, 80% kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya. Saat ini, beberapa pengawal Ito dan 2 ninja telah keluar dari kedua mobil dan mengepung mobil itu. Pada saat ini, 6 ninja Iga tiba-tiba melompat ke langit dari jalur yang berlawanan. Masing-masing dari mereka mencengkeram pedang ninja di kedua tangan dan membunuh mereka dengan segenap wajah. Tanaka, yang berada di kopilot, menjadi pucat, menoleh dan berkata kepada Ito, "Presiden, kenapa ada ninja? Mungkinkah itu dikirim oleh Takahashi?" Ito hendak berbicara, dan tiba-tiba dia berteriak dan menunduk. Cerutu telah membakar celananya dan membakar bekas luka di paha bagian dalam. Dia buru-buru mengambil cerutu itu, membuangnya ke samping, dan berseru, "Di mana mobil polisi itu menuju?" Pengemudi itu berkata saat ini, "Presiden, mobil polisi sudah pergi." "Mati." Ito mengutuk tercengang, "Kami disergap, dan mereka pergi? Apakah ini sifat manusia yang siala?" Tanaka tiba-tiba menyadarinya, dan dia berkata, "Presiden, apakah petugas polisi dengan sengaja membujukmu keluar?" Ito meraung, "Bajigur, ada binatang seperti itu, yang dengan sengaja menghitungku." Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Tanaka, "Panggil polisi. Biarkan TMPD mengirim helikopter ke sini. Para pengawal dan ninja di luar, aku khawatir aku tidak akan bertahan lama." Tanaka melihat ke-6 ninja itu sudah bergegas, segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon TMPD untuk melapor ke polisi. Meskipun Tokyo sangat tidak nyaman akhir-akhir ini, dan efisiensi penanganan TMPD serta kemampuan pemecahan kejahatan juga kacau, tetapi konfigurasi perangkat keras TMPD masih sangat kuat. Itu dilengkapi dengan 14 helikopter polisi dari segala jenis. Begitu ada keadaan darurat, tim operasi khusus bisa segera dikirim ke sana. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.